Sejarah perkembangan industri dirgantara Indonesia. Gatot Kaca. Kepopuleran tokoh Gatot Kaca sudah menggambarkan bahwa sudah sejak lama orang Indonesia ingin memiliki kemampuan untuk terbang. Maka tidak heran jika kemudian industri penerbangan di Indonesia sudah tumbuh jauh sebelum masa kemerdekaan. Insinyur Onen. Perwujudan dari keinginan-keinginan untuk dapat terbang itu dimulai sejak awal seorang Belanda bernama Insinyur Onen meneliti dan berusaha menciptakan pesawat terbang layang berbahan baku bambu di Sukabumi tahun 1904. Era Hindia Belanda. Pada tahun 1923, di era Hindia Belanda dikembangkan pusat pengembangan pesawat di daerah Sukamiskin, Bandung, yang kemudian dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke wilayah Andir, Bandung. Pemindahan ini dilanjutkan dengan perluasan fasilitas perakitan pesawat untuk mengantisipasi invasi Jepang. Pada tahun 1935, pusat pengembangan ini berhasil menyelesaikan dan melakukan pengiriman pesawat baling-baling bermesin ganda PW2 kepada seorang pengusaha. Pesawat bermesin ganda PW2 pesanan pengusaha roti Kau Kee Hin itu berhasilkan diterbangkan dari Batavia, Jakarta ke Amsterdam dan London pada tahun 1935. Sebelum PW2, PW1 terbang pada 1933 dan dirancang oleh Ahmad Taslim, Tosin, Insinyur M.V. Baptist, dan L.W. Walraven. Awal kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, terjadi pengambil alihan fasilitas penerbangan milik Belanda di Andir, Bandung, serta bengkel pesawat di Maguwo, Yogyakarta, dan Pangospati, Madiun. Laksamana Muda Udara Nurtanio Pringgo Adisuryo. Perkembangan pada zaman ini sudah luar biasa. Mulanya beliau bergabung dengan Angkatan Udara di Yogyakarta yang dipimpin oleh Suryadi Suryadharma yang pada masa itu disebut dengan TKR Jawatan Penerbangan atau Cikal Bakal Auri. Bersama dengan Wiweko Supono dan R.J. Salatur, Nurtanio dikenal sebagai tiga serangkai perintis kedirgantaraan Indonesia. Di Maospati, Nurtanio dan Wiweko berhasil membuat beberapa glider yang dinamakan NWG-1. Pada 1948, Wiweko, Nurtanio, dan Sumarsono berhasil membuat mesin pesawat pertama, yang merupakan modifikasi dari mesin Harley-Davidson WAL-X. Mesin ini dirancang oleh Wiweko Supono dan pesawat buatan mereka selanjutnya dikenal dengan nama RIX. Pada tahun 1950-an, Nurtanio berhasil merancang dan membuat pesawat Sikumbang yang merupakan pesawat all-metal pertama Indonesia. Kemudian dibuatlah Lapip, Lembaga Persiapan Industri Penerbangan, di mana Nurtanio merakit pesawat PZL 104 Wilga yang dinamai Gelatik oleh Presiden Soekarno. Tahun 1965 didirikan Kopel Lapip yang bertujuan membuat pesawat Fokker F-27. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang industri penerbangan selama periode 1960 hingga 1964, Nurtanio dan 3 orang Indonesia lainnya dikirim ke Far Eastern Air Transport Incorporated, FEATI, Filipina, salah satu universitas penerbangan pertama di Asia. Setelah menyelesaikan studinya, mereka kembali ke Bandung dan bekerja untuk Lapip. Nurtanio meninggal pada kecelakaan pesawat terbang tanggal 21 Maret 1966 ketika menerbangkan pesawat Aero 45 atau ARAF. Teknik Penerbangan ITB. Pada tahun 1962, didirikanlah Teknik Penerbangan ITB yang merupakan bagian dari Departemen Mesin. Utarjo Diran dan Lim Keng Ki adalah perintis dari bagian penerbangan ini. Kedua tokoh ini termasuk dalam Overseas Student Scholarship Program. Pada awal 1968, melalui program ini, sejumlah mahasiswa Indonesia dikirim ke luar negeri. Beberapa karya seperti roket Ganesha X-1A pada tahun 1962 dan roket Kartika 1 pada tahun 1964 menjadi karya nyata adanya teknik penerbangan ITB. Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Baik di kalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia, ia dikenal sebagai seorang insinyur teknik mesin pesawat yang sangat ahli di bidangnya. Pada 26 Januari 1974, Habibie dipanggil oleh Presiden Soeharto. Pada pertemuan tersebut, Habibie diangkat sebagai penasehat presiden di bidang teknologi.
Pertemuan-pertemuan ini melahirkan ATTP, Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan Pertamina. Pada bulan September 1974, ATTP dan IPTN menandatangani perjanjian dasar kerjasama lisensi dengan Casa Spanyol untuk produksi pesawat NC212. NC212 adalah sebuah pesawat penumpang sipil berukuran sedang bermesin turboprop yang diproduksi di Indonesia. Tetap bekerja sama dengan Casa Spanyol, IPTN memproduksi CN235 pada Desember 1983 yang sampai sekarang masih terus dikembangkan, terbang, dan laku di dunia internasional. Setelah CN235, Habibie membuat N250 yang merupakan pesawat penumpang sipil regional murni hasil karya pemuda bangsa. N250 dengan sandi Gatot Kaca yang berpenumpang 50 terbang perdana selama 55 menit pada tanggal 10 Agustus 1995. Sedangkan N250-100 bersandi Krincing Wesi dengan 68 penumpang terbang perdana pada tanggal 19 Desember 1996. N250 menjadi bintang pameran pada saat Indonesian Air Show 1996 di Cengkareng. Namun, akhirnya pesawat ini dihentikan produksinya karena krisis ekonomi 1997.